Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat berbincang dalam kegiatan meeting berkaitan dengan masalah sumber daya air. Anak-anak yang Bapak cintai, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita pernah berhenti Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua berkaitan tentang protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan siang hari ini Bapak bersama Pak Dastu, Bu Haji Salmi akan menyampaikan berkaitan dengan program sekolah kita, tentunya berkaitan dengan sekolah adiwiyata, yang mana di dalamnya di sana ada yang berkaitan dengan sumber daya air. Tentunya Bapak akan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan air yang ada di SPPD itu. Dan Bapak selalu berharap kepada kalian tentunya bisa bekerja sama dengan kami yang khususnya yang menangani berkaitan dengan sumber daya air. Untuk itu, tentunya yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Haja Salmi berkaitan dengan masalah sumber daya air, dan nanti kedepannya tentunya Pak Roma, Pak Dastu, dan Ibu Haji juga akan saling mengisi. Dan nanti pada saatnya nanti ada hal-hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa bertanya. Mungkin itu sementara. Berikutnya kami serahkan kepada Ibu Salmi, Terima kasih Pak Rahmat. Anak-anakku semua, perlu kalian semua ketahui bersama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, bahwa sekolah kita ini sedang diajukan menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional, ya. Nah, kita sudah melewati tahapan-tahapan dari mulai tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, sampai nanti sekarang kita mau ke tingkat nasional. Ada beberapa hal di dalam sekolah adiwiyata yang harus diperhatikan untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata tersebut, ya. Salah satunya adalah mengenai sumber daya air atau konservasi air, ya. Nah, sebelum nanti kita berbicara panjang lebar mengenai konservasi air, mungkin perlu kalian ketahui dulu juga, ya, perlu kita bersama-sama refresh, ya, kita segarkan ingatan kita kembali. Insya Allah, Ibu rasa kalian semua sudah mengetahui apa itu air, ya. Tapi tidak ada salahnya kita merefresh ingatan kita mengenai materi yang sekarang akan kita bahas, ya. Ya, anak-anakku, sebelum kita membicarakan tentang air secara teoritis, secara keilmuan, ada baiknya kita melihat dasar hukum yang paling tinggi, ya, yaitu ayat di dalam Al-Quran tentang air, ya. Air adalah satu senyawa yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup, tidak ada kehidupan tanpa ada air, ya. Di sini Ibu contohkan ada 3 ayat Quran yang membahas tentang air, ya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 30, ya, yang berbunyi, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman, ya. Jadi semua yang hidup itu berasal dari air, ya. Yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 10 berbunyinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternak,
Jadi turunnya hujan, kemudian dipakai untuk minum, kemudian untuk menyuburkan tumbuhan, ya, dan juga dipakai untuk mengembalakan ternak. Yang ketiga, Quran surat Ibrahim ayat 32. Bunyinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Ya, jadi sedemikian pentingnya air. Ya, tidak ada hal yang bisa dilakukan tanpa air. Semuanya butuh air. Kita berlayar di lautan, kemudian kita minum, kita makan, kita mengurus keperluan kita sehari-hari, mencuci baju dan seterusnya itu harus ada air. Ya, tentunya adalah air bersih. Ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih air itu? Air itu rumus kimianya adalah H2O. Ya, mungkin kalian yang sudah belajar IPA atau kimia khususnya tahu ya, H2O rumus kimianya. Ini adalah sebuah senyawa yang penting bagi hidup kita. Planet kita ini, planet bumi ini di mana sekarang kita tinggal itu, 71%-nya itu terdiri dari air. Jadi bumi ini terdiri dari air. Maka itu kalau kalian lihat bumi ya dari luar angkasa itu warnanya biru ya, karena sebanyak itu bumi itu dikelilingi oleh air ya. Ada 71% isi bumi ini berupa air ya. Di situ ada 1,4 triliun kilometer kubik air atau sekitar 330 juta mil ya air tersedia di bumi. Namun air yang banyak itu sebagian besarnya adalah air laut ya, jadi rasanya adalah asin ya. Sebagiannya lagi ada di lapisan es, di kutub atau di puncak-puncak gunung yang ada esnya ya. Kalau di Indonesia kalian semua mungkin tahu ya, satu-satunya puncak gunung yang ada esnya di mana? Di mana? Di Irian atau di Papua ya, betul ya. Nama pegunungannya adalah pegunungan Jaya Wijaya, betul sekali. Puncaknya namanya yang ada esnya, ada yang tahu? Puncak gunung pegunungan Jaya Wijaya yang ada esnya namanya Kartens Pyramid ya. Coba dilihat nanti ya. Jadi air yang sebagian besar 71% itu sebagian besar adanya di laut. Ada juga berbentuk es, jadi dia beku. Ya, kalau beku nggak bisa dipakai, ya, tidak bisa dipakai. Kemudian ada juga yang berupa gumpalan awan. Awan itu adalah titik air, uap air, ya. Kemudian ada juga berbentuk hujan yang turun, ya, seperti tadi pagi hujan turun. Kemudian ada juga di sungai, muka air tawar, danau dan sebagainya. Ya. Nah, air-air yang ada di bumi itu, ya, yang dapat digunakan itu hanya sekitar 3% air tawarnya. Dari 71% itu, 97% dari 71%, ya, itu adalah air laut. Hanya 3% saja air tawar yang bisa dipakai. Kalau kita minum nggak mungkin pakai minum air laut ya. Kalau kita minum air laut itu makin lama justru akan makin haus. Kalau air tawar itu yang bisa memuaskan dahaga kita, ya. Nah, jadi dari 3% itu 75%-nya adalah es. Kemudian yang ada di bawah
itu sekitar 24% dan seterusnya itu berupa uap air ya. Jadi air tawar itu seperti yang kita ketahui itu ada siklusnya. Kalian sudah belajar ya, insya Allah ya. Seperti ini, semuanya bisa menjelaskan sistem hidrologi atau siklus air. Ini adalah siklus air tawar. Ya, jadi air tawar yang hanya 3% itu. Ya, air tawar itu berawal dari penguapan atau evaporasi dari air laut atau dari air sungai atau dari air danau misalnya ya. Kemudian atau transpirasi dari tumbuhan. Jadi ada uap air yang diambil juga oleh sinar matahari dari tumbuhan. Jadi naik ke atas ya dari tumbuhan dan dari tanaman-tanaman dan juga dari air laut. Ya, itu kemudian berkumpul membentuk awan dan kemudian terjadi kondensasi, pengembunan ya. Kondensasi itu semakin jenuh itu kemudian turunlah hujan ya, yaitu presipitasi namanya. Hujan itu bahasa ilmiahnya adalah presipitasi ya. Nah, hujan yang turun itu airnya kemudian mengalir ke daratan. Ada yang mengalir langsung menggenang seperti misalnya di jalan-jalan kita kalau hujan besar itu airnya menggenang di jalan. Ada juga air itu yang meresap ya, masuk ke dalam tanah. Ya, airnya masuk ke dalam tanah. Dan kemudian membentuk sungai di bawah tanah atau air tanah. Misalnya kalau kita punya sumur di rumah misalnya atau misalnya jet pump misalnya itu mengambilnya dari air tanah. Ya, air yang ada di bawah tanah. Ya. Nah, air di bawah tanah itu, kemudian ada sungai air di bawah tanah itu, kemudian dia mengalir lagi, ujungnya kembali lagi dia ke laut. Sama dengan yang ada di permukaan tanah. Itu juga kemudian dia mengalir, misalnya air itu kemudian ditampung di selokan ya, di parit-parit depan rumah kita, kemudian parit-parit itu ditumbungkan ke dalam parit yang lebih besar dihubungkan lagi dengan sungai. Nah, kalau sistem perairannya baik, tidak akan terjadi banjir. Karena air jumlahnya dari dulu sampai dengan sekarang jumlahnya tetap. Kalau dulu tidak terjadi banjir, itu karena tempat-tempat airnya masih difungsikan dengan baik. Ya, sungai ya tetap jadi sungai, danau ya tetap jadi danau, selokan ya tetap jadi selokan. Nah, kenapa sekarang kemudian terjadi banjir? Itu karena tempat airnya dipakai oleh bangunan yang lain, ya, dipakai oleh rumah, dipakai oleh perkantoran, sehingga airnya tidak ada tempat, sehingga dia bluber, dia kejamah. Ya, jadi sistem air ini, sistem hidrologi ini sebenarnya kalau dilakukan dengan baik itu akan membuat manusia juga menjadi nyaman hidupnya. Tidak akan ada terjadi bencana kalau sistem hidrologinya kita pelihara dengan baik. Ya. Maka itu salah satu program Adiwiyata adalah tentang konservasi air. Betapa pentingnya air ini bagi kita sekarang ini. Ya, coba kamu lihat gambar yang ada di layar ini. Ya, begitu susahnya orang tanpa air tawar atau tanpa air bersih. Ya, orang mencari air itu sampai berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Ada yang mengambil air dari sisa-sisa air, ya, sisa-sisa kubangan begitu ya, sisa-sisa kubangan ya. Sebenarnya juga mungkin tidak layak gitu, untuk dikonsumsi. Ya, tapi kalau tidak dipakai, tidak ada yang bisa dimanfaatkan gitu ya, air laut tidak bisa ya. Atau banyak juga gambar yang memperlihatkan jerigen air, ya,
menunggu giliran mendapatkan pasokan air. Bahkan air-air itu kemudian juga diperjualbelikan, ya, karena harganya juga yang lumayan mahal gitu ya Pak ya. Nah itu anak-anakku sekilas mengenai betapa pentingnya air bagi kita, agar kita semuanya sadar dan sama-sama memelihara sumber daya air ini untuk masa depan kita semuanya. Ya, nah itulah maka kemudian pentingnya kita untuk konservasi air. Demikian Pak Rahmat, barangkali mengenai ini nanti bisa lebih dibahas oleh Pak Rahmat atau mungkin Pak Dasku. Mangga, terserahkan. Ya, terima kasih Ibu Tanji. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Salmi begitu panjang lebar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalian bisa menyimak dan kalian mengerti ya, kan maksud tujuan yang tadi disampaikan oleh Ibu. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan masalah konservasi air, tentunya Bapak di sini sebagai tim konservasi air yang ada di SMP Negeri 7, khususnya dalam rangka persiapan sebagai sekolah adiwiyata ya Pak Ji. Iya. Oleh karena itu, mungkin nanti kita akan berbicara lebih mendalam secara detail, tentunya dari mulai berkaitan dengan mungkin kalian pernah melihat di sekolah, di sana ada resapan air, di sana ada yang lubang-lubang kecil itu namanya lubang biopori. Nanti kita tentunya secara tuntas nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin berkaitan dengan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Daskum berkaitan dengan pengertian konservasi air Ibu ya dari mulai sini. Terima kasih Bapak Rohmat yang saya hormati, Ibu Hajah Salmi yang saya hormati. Terima kasih kesempatannya buat saya. Anak-anak sekalian, tentang pengertian konservasi air. Konservasi air adalah satu, praktik penggunaan air secara efisien. Kedua, mengurangi penggunaan air secara berlebihan. Tiga, pemanfaatan air secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, tujuan konservasi air adalah untuk menjamin tersedianya air untuk generasi mendatang. Kedua, penghematan air baik dari segi pengambilan dan pengolahan. Ketiga, konservasi air habitat. Konservasi habitat yaitu pemanfaatan air oleh manusia harus dikelola dengan baik agar ketersediaan sumber air bersih dan penerimaan migrasi aliran air dengan baik. Selanjutnya, manfaat konservasi air bagi siswa adalah mendidik siswa menjadi pribadi yang sadar lingkungan. Lingkungan sekolah adalah lingkungan kehidupan sehari-hari siswa tentunya. Jika lingkungan sekolah dapat ditata dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi wahana efektif pembentukan perilaku peduli lingkungan. Harus disadari bahwa usia sekolah mencerminkan kondisi di masa depan. Selanjutnya, konservasi air di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Penanaman tanaman hijau sebagai area resapan air. Pembuatan penampungan atau pemanenan air hujan. Pembuatan sumur resapan.
Terus pembuatan lubang biopori, pemanfaatan limbah air wudhu untuk kolam ikan dan tanaman hidroponik, pembiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terus sosialisasi hemat air. Selanjutnya, di sekolah kita sebagai sekolah adiwata ada alat resapan, sumber resapan namanya. Sumber resapan kemudian anak-anak sekalian ada di sini foto, contoh foto sumber resapan ya. Mungkin di layar televisi, mungkin layar di belakang saya mungkin ada gambar sumber resapan. Sumber resapan itu berfungsi untuk menampung air dari segala arah. Di antaranya kalau hujan itu bisa meresap air. Dari air wudhu bisa diserap oleh sumur resapan. Dari apa lagi? Wastafel, iya, wastafel. Segala pemakaian air, baik keran WC, keran wastafel, keran wudhu di masjid itu nanti diresap, ditampung oleh sumur resapan. Dan suatu saat nanti ada kekurangan air, kita bisa mengambil dari sumber resapan. Mungkin itu saja dari saya, Bu Haji dan Pak Rahmat. Terima kasih anak-anak sekalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dasum. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Dasum tentang sumber resapan, ya mungkin Pak Rahmat akan menyampaikan juga kaitannya dengan biopori itu, ya, dengan ada lubang yang mungkin kalian pernah lihat ya di sekolah kita ini cukup banyak ya. Di situ ada lubang-lubang biopori di SMP Negeri 7 ini sekitar 200-an lebih. Artinya lubang biopori itu dibuat tentunya ada manfaatnya, ada maksud dan tujuannya. Oleh karena itu kalian sebagai siswa juga harus mengetahui itu. Di situ lubang biopori itu di atas ada penutupnya, tutupnya itu bisa dibuka tutup itu Bu ya, bisa dibuka tutup. Kemudian gunanya untuk apa? Itu untuk meresap ya air. Selain air, lubang itu kita isi dengan daun-daun yang dari contoh di sekolah kita ini banyak sekali tanaman mangga gitu ya. Nah dari daun-daunnya itu kalau kita melihat berserakan kemana-mana, kita masukkan dalam lubang biopori itu. Kemudian tentunya ada masa panennya juga itu. Masa panennya nanti akan kita gunakan untuk pupuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah kita ya. Karena mungkin kalian semua saat sekarang di masa pandemi banyak belajar di rumah ya. Tentunya kalian juga sudah rindu dengan sekolah ya. Nanti pada saatnya kalian nanti ke sekolah, mungkin kalian akan melihat sekolah kalian ada rasa bangga atau mungkin ada penampilan yang berbeda ya. Berbeda ya, karena sekarang sudah didaftar sedemikian rupa yang mudah-mudahan nanti kalian juga bisa sama-sama menjaga. Itu harapan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang lainnya Ibu nanti berkaitan dengan masalah hutan ini ya, hutan sekolah ya. Hutan sekolah bisa juga untuk meresap air juga itu ya. Mungkin kalian tahulah daerah yang ada di SMP Negeri 7 ini termasuk daerah banjir Bu Adi ya. Pada saat hujan ya, pada saat hujan 1 jam aja di depan sekolah kita ini air sudah kemana-mana. Nah alhamdulillah di sekolah kita punya hutan sekolah ya. Yang mana dari hutan sekolah itu sendiri mungkin kalian bisa melihat ya betapa rindangnya. Bahkan di situ juga ada buah mangga. Mangganya juga luar biasa, itu mangga gendong ya. Di sana selalu dijaga sama ya, pelaksana kita yang bekerja tanpa henti
untuk menjaga SMP Negeri 7. Oleh karena itu tentunya Bapak sangat berharap kepada kalian, peran serta kalian jangan mau kalah dengan pelaksana yang ada di SMP 7. Paling tidak kalian bisa memeliharanya dan tidak merusak. Ini berkaitan dengan masalah ini berkaitan dengan masalah mungkin kalian di masjid kita tentunya nanti pada saatnya kita ada mulai tatap muka Bu Haji, rencananya tentunya masjid yang kita miliki itu akan digunakan juga untuk sholat Jumat. Nah pada saatnya kalian berwudu itu air mengalir ditampung di kolam ikannya alhamdulillah cukup padat ikannya, bahkan insya Allah dalam waktu dekat kita akan panen ikan juga. Ya, kemudian dari kolam itu sendiri kita alirkan juga, ya, dialirkan untuk untuk hidroponik, ya. Dan hidroponik juga bisa kita lihat, lah, alhamdulillah di SMA Negeri 7 ini hidroponiknya ya, alhamdulillah, ya, cukup bagus lah. Termasuk juga kemarin kita sudah beberapa kali kita melakukan panen, ya. Berikutnya Bu Haji berkaitan dengan pembiasan anak-anak ya. Bapak mohon ini mungkin agak Bapak akan kembalikan lagi ke Ibu Salmi ya, nanti setelah ini mungkin akan ada tanya jawab atau hal-hal yang kurang dimengerti sama kalian, yang sungkan-sungkan kalian juga untuk bertanya sama Bapak Ibu yang sekarang menggunakan itu dengan kalian. Mungkin dari saya itu dulu Bu Haji, kemudian berkaitan dengan pembiasaan akan disampaikan oleh Ibu Haji. Maka Ibu Haji. Baik Pak, ya anak-anakku, jadi konservasi air untuk program sekolah kita itu bukan hanya akan kita laksanakan di sekolah, ya, tapi kita harapkan juga kami guru-guru di sini berharap juga bahwa kalian itu bisa menerapkannya di rumah dan di lingkungan kalian sehari-hari, ya. Nah, tadi kita lihat mata rantainya ya, benang merahnya. Dari pertama, bahwa kita sadari bahwa air itu adalah sumber penting dalam hidup kita. Tidak ada air, maka kita tidak bisa hidup. Ya, kalaupun bisa hidup, mungkin hidupnya merana, gitu ya, susah, gitu ya. Nah, karena air itu sumber kehidupan, maka harus kita jaga. Ya, kalau kita lihat ada daerah kekeringan dan seterusnya, itu adalah salah satunya adalah mungkin karena tidak menjaga sumber air, ya. Nah, maka itu di sekolah kita adakan konservasi air, ya. Bagaimana kita mengedukasi, memberikan penjelasan kepada kalian, ya, mendidik kalian sebagai siswa, gitu, supaya kalian itu sadar, ya, dan sama-sama menjaga untuk kelangsungan hidup kita. Bukan hanya hidup kalian saja, tapi juga harus menjaga untuk kehidupan di masa depan, ya, kepada anak cucu kita semua, gitu, ya. Nah, beberapa pembiasaan yang bisa kalian lakukan di rumah sehari-hari, ya, itu yang pertama misalnya gunakan air itu dengan optimal, ya. Kalau misalnya tidak perlu, sebaiknya dimatikan. Jangan sampai air itu terbuang percuma. Ya, kalau kita di kota-kota besar ya, termasuk di kota Cirebon ini, air itu ada harganya. Karena kalau kita mengaliri rumah kita pakai PAM, PDAM, itu ada hitungan meter kubik yang digunakan dengan angka harga yang harus kita bayar. Ya, maka manfaatkan air secara optimal. Bukan masalah soal bayar mahal, ya. Tapi masalahnya adalah airnya terbatas, air bersihnya sangat terbatas. Kalian bersyukur di kota Cirebon ini, mata air yang diambil untuk PDAM adalah mata air yang terbaik se-Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara ada 10 negara, ya. Dan ini kita terbaik airnya. Jadi harus dijaga betul, jangan sampai itu menjadi rusak. Kalau rusak nanti ya sengsara kita nanti. Ya, jadi manfaatkan secara optimal. Jangan biarkan air itu nyala terus kalau tidak digunakan. Ya, kemudian hemat. Ya, jadi
air yang ada itu dihemat, jangan mentang-mentang banyak, wah udah pakai seenaknya aja, wudhu seenaknya aja, ya biar gitu ya, misalnya ya, jangan, hemat secukupnya, yang perlu ya dipakai, kalau tidak perlu ya jangan. Misalnya kalau kita mau mencuci pakai mesin cuci, itu jangan 1-2 baju kita pakai mesin cuci, sehingga membutuhkan air. Kalau di mesin cuci kan lumayan banyak ya Pak ya. Jadi air nanti setelah itu terbuang percuma gitu ya. Nah kalau misalnya sedikit pakai aja ember gitu ya. Rendam satunya untuk membersihkan dan terakhir untuk bilas kalau sedikit. Tapi kalau banyak boleh pakai mesin cuci ya. Jadi sekalian nyucinya ya. Kemudian mandi itu mungkin di rumah kalian juga sudah pakai shower ya. Nah itu shower itu adalah untuk menghemat air itu, ya, atau flush ya untuk WC yang duduk tuh ya, pakai flush itu menghemat dibandingkan banjur pakai gayung. Gayung itu ternyata lebih boros Pak, iya ternyata lebih boros gitu. Jadi kalau misalnya pakai gayung, karena menurut penelitian katanya 3 kali lebih boros dibandingkan pakai shower. Ya, mungkin ada beberapa yang nggak terbiasa pakai shower ya, biasanya pakai gayung ya. Kalau pakai shower tuh katanya nggak kerasa, nggak kerasa mandinya. Ya tapi untuk menghemat air ya itu sebaiknya menggunakan shower ya. Kemudian kalau misalnya pakai wastafel ya, misalnya kita lagi gosok gigi di wastafel, kalau kita lagi menggosok gigi kita, ya airnya jangan dibiarkan mengalir, matikan dulu kerannya. Nanti kalau kita udah waktunya kumur-kumur atau bisa cuci muka, ya lagi sabunan ya sabunan. Ketika lagi sabunan matiin kerannya, gitu ya. Nah itu katanya menurut penelitian 1 menit itu air mengalir 9 liter air akan terbuang. Jadi kalau kita nyalain terus selama 1 menit sementara menunggu kita gosok gigi atau cuci muka, itu 9 liter air terbuang percuma. Kalau bisa meresap ke dalam tanah kemudian menjadi air tanah nggak jadi masalah ya Pak ya. Tapi kalau kemudian terbuang begitu saja, ya, nah itu kan sayang sekali ya, mahal sekali air itu sekarang. Kalau kalian pernah pergi ke Saudi Arabia, di sana itu ada penyulingan air laut. Jemaah haji minum air tawarnya itu dari penyulingan air laut. Karena mereka nggak punya sumber daya air, karena mereka kan gurun ya, kayak kering. Gitu. Jadi tanaman itu sedikit tumbuh di sana. Ya, berbeda dengan kita di sini coba. Harganya sangat mahal. Minuman berkemasan di kita harganya mahal. Tapi kalau minuman kayak aqua gitu ya, model air bening gitu ya, itu murah. Kalau di Saudi Arabia sama harganya. Minuman kemasan dengan minuman yang air putih gitu, ya air bening itu sama harganya karena sangat mahal di sana air. Ya, jadi mari sama-sama kita membiasakan diri kita untuk menggunakan air ini secara efisien ya. Ya, kalau misalnya kalian di rumah ada kendaraan bermotor ya, mencuci mobil atau mencuci motor gitu, itu sebaiknya nggak usah pakai selang. Atau misalnya menyiram tanaman, gitu. Jangan pakai selang, ya. Itu airnya keluar banyak sekali. Pakai ember saja atau pakai kalau menyiram itu pakai ada tempat itu ya, teko-tekoan gitu. Nah pakai itu saja, itu juga cukup karena tanaman itu tidak terlalu membutuhkan banyak air, yang penting dapat air. Gitu. Nah itu adalah pembiasaan yang harus kalian lakukan sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit itu menjadi biasa, nanti kemudian menjadi budaya dan kemudian nanti jadi karakter. Ya, sama dengan misalnya kita membuang sampah. Dibiasakan dulu, kemudian jadi budaya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjadi karakter, akhirnya kita pola hidupnya adalah bersih. Begitu. Air pun begitu. Jadi manfaatkanlah sumber daya air ini dengan semaksimal mungkin dan kita jaga kelangsungannya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu mungkin Pak. Nanti kita buka tanya jawab aja barangkali ada yang. Terima kasih.
Terima kasih Bu Haji Salmi. Tadi sudah disampaikan secara menyeluruh tentunya dari mulai pembicaraan Bu Haji dilanjutkan dengan Pak Daskum, Pak Romat, mungkin kalian menyimak. Mungkin demikian dari kami dari Divisi Konservasi Air, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.